Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Krisnaini, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi semester 5 reguler pagi. Dengan nomor induk mahasiswa 8720-3191-5008. Di sini saya akan memaparkan mengenai perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Luluh Abdillah Kurniawan, SEMM. Di sini yang saya akan bahas adalah mengenai perekonomian Indonesia di masa pandemi. Untuk materinya yaitu mengenai pengembangan ekonomi triwulan keempat. Perekonomian Indonesia pada triwulan keempat tahun 2020 berkontraksi 2,2% membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Melunaknya transaksi ekonomi ditopang oleh 7 sektor yang mampu tumbuh positif, terutama sektor-sektor esensial di tengah pandemi seperti jasa kesehatan dan info. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah yang tumbuh 1,8% menjadi bantalan di tengah kontraksi yang terjadi pada komponen lainnya. Wilayah Maluku dan Papua menjadi satu-satunya wilayah yang tumbuh positif, sementara wilayah lain masih terkontraksi. Kontraksi tertinggi terjadi di Bali, Nusantara, dan yang terendah di wilayah Sulawesi. Selanjutnya, realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir Desember 2020 mencapai 96,1% dari target APBN Perpres 72/2020. Capaian tersebut turun 18,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja negara mengalami peningkatan 12,7%. yang mencapai 94,6% dari APBN Perpres 72/2020. Defisit anggaran hingga Desember 2020 sekitar 6,1% terhadap PDB, lebih tinggi dibanding tahun 2019 yang sebesar 2,2% PDB. Pembiayaan anggaran mencapai 114,6% dari pagu APBN Perpres 72/2020 atau meningkat 196,2%, yang utamanya bersumber dari pembiayaan utang. Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan BI jari reverse repo rate sebanyak 25 bps menjadi 3,75%. Langkah ini sejalan dengan upaya mendorongnya pemulihan ekonomi nasional di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan stabilitas. Yang terjaga. Selain itu, Bank Indonesia melanjutkan kebijakan kuantitatif easing dan makroprudensial. Yang tukar rupiah juga menguat 2,3%. Dengan maksudnya aliran modal asing. Di sini saya menampilkan beberapa gambar untuk data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 di tahun 2020, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Dan selanjutnya di sini ada gambar pemulihan ekonomi triwulan keempat dan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, di mana ada langkah-langkah kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia, langkah-langkah kebijakan sisi moneter, serta berlanjutnya pemulihan ekonomi Indonesia didorong stabilitas makroekonomi. Dari proyeksi sendiri, di sini ada kebijakan pendongkrak investasi di 2021, dan selain itu ada peningkatan investasi target lainnya. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan keempat 2020 menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi pada keempat 2020 sebesar minus 2,19%, membaik dari pertumbuhan triwulan ketiga sebesar 3,49%. Dan perbaikan pada triwulan keempat 2020 tersebut terjadi di hampir seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Dan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi 2,07%
pada tahun 2020. Ke depan, pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik hingga akhir tahun 2020 diperkirakan meningkat secara bertahap pada 2021. Bank Indonesia mengarahkan kemudian kebijakan akomodatif serta memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk terus mendukung pemulihan ekonomi nasional. Perbaikan ekonomi domestik di triwulan keempat tahun 2020 ditopang realisasi stimulus dan kontribusi positif sektor eksternal. Konsumsi pemerintah tumbuh positif pada tahun 2020 sebesar 1,95%, dipengaruhi oleh realisasi stimulus pemerintah, terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta transfer ke daerah dan dana desa atau TKD. Untuk konsumsi rumah tangga membaik pada triwulan keempat tahun 2020, yakni tumbuh minus 3,61% dari minus 4,06% pada triwulan sebelumnya. Seiring dengan perbaikan mobilitas masyarakat secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga kontraksi sebesar 2,63%. Pertumbuhan investasi juga membaik pada triwulan 4 tahun 2020 dari minus 6,48% pada triwulan sebelumnya, yang mana menjadi minus 6,5%, sehingga secara keseluruhan tahun mengalami kontraksi sebesar 4,95%. Sementara itu, net ekspor tercatat positif di perbaikan kinerja ekspor sejalan dengan perbaikan kinerja perekonomian di beberapa negara. Kemudian sektor di tengah masih terbatasnya kinerja. Terima kasih, sekian pembicaraan saya. Di mana perkembangan perekonomian di triwulan keempat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kekurangan pada pemaparan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.